Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'd, para sahabat salikin, jamaah Zumin, Jumiyat rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala khuliqalin wa nikmatin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan qiyat ke-81 dari 91 qiyat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qiyat yang 81 itu adalah qiyat untuk bagaimana cara menangkal takabur. Faslun fima yunfa bihil kibru. Jadi subbab qiyat yang mengajarkan bagaimana kita untuk menangkal takabur. Satu di antaranya sudah kita bahas di Ahad di Selasa yang lalu, yaitu mengetahui terhadap siapa diri kita, dari mana dibuat, yang semua sudah diterangkan, yang artinya sesungguhnya kita itu nggak ada apa-apanya, tapi kok sombong, kira-kira gitu. Barangnya, bahannya nggak benar, nggak baik, bau, kira-kira gitu, tapi kok masih sombong, kira-kira gitu. Nah, karena itu mari kita lanjutkan para salikin rahimakumullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima fi ulumiha fit tarain, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamliku li nafsi dzarran wala naf'an wala khafdan wala raf'an. Jadi manusia itu tidak punya kuasa bagi dirinya, ya, dan juga tidak naf'an, dan tidak bisa manfaati pada dirinya, wala khafdan, dan juga tidak memberikan sebuah keuntungan, wala raf'an, dan juga tidak bisa meninggikan, ya, wala khafdan, dan juga tidak bisa merendahkan. Manusia itu nggak ada apa-apanya. Kalau apalagi dalam ilmu thariqah, jalan dijalankan, bicara dibicarakan, ya, makan diberi, telinga diperdengarkan, itu semua karena Allah. Coba, apa yang kita miliki, asli kita yang kita miliki itu apa? Nggak ada, semua dari Allah. Gitu loh, manusia itu kok masih sombong, gitu. Di situ disebutkan ini, wala naf'an, wala khafdan, wala raf'an. Ya, tidak bisa memberi keuntungan, tidak bisa meninggikan, dan tidak bisa merendahkan. Jadi kalau kita diangkat derajat, diangkat pangkat, itu bukan karena atasan kita, ya, karena kita memohon pada Allah, kita ikhtiar, kemudian hasil kita baik. Artinya takutnya jangan atasannya, takutnya pada Allah yang memberi. Seringkali manusia itu menjadi takabur, hebat ya saya, atasan saya luar biasa, memberi manfaat pada saya. No, sanes niku, bukan itu. Dan itu wa huwa ma'adzalika katsirul kibri ala ibadi wal jus'ati ala rabbil arbab. Dengan semua itu ia dapat berbuat sombong kepada hamba dan berani kepada Tuhan. Memang setelah itu kita berani, punya pangkat, naik, kemudian sombong kepada sesamanya, dan akhirnya kita berani lupa pada Allah, berani pada Allah. Ya, jangan, loh, kita itu yang punya loh, kok berani sama atasannya? Kita itu tidak ada menjadi ada yang diadakan oleh yang
selalu ada, yaitu yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah begitu, biasanya orang yang sombong la yaskuru ihsana ilahi, dan tidak mensyukuri kepada kebaikan Tuhan kepadanya. Kalau orang sombong, wala yadhkuru in'amahu ala alaihi wala yastahyi min wuqufihi ghaddan baina yadayhi uryana khafiyan khasiran. Orang seperti ini yang sombong, dia tidak mengingat anugerah Allah yang luar biasanya, ya. Dan dia tidak malu saat berdiri telanjang tanpa alas kaki nanti di kemudian hari. Kita itu nggak bisa apa-apa. Nah, kalau sudah di akhirat nanti apa? Wa yas'alu an a'mali kulluha dikoha wa jillaha faya khajalatuhu baina yadihi min ardi a'malil qabi hatin alaihi. Nanti di akhirat, ya Allah, kita akan menanyakan amalan kita. Wa yas'alu an a'mali, gimana amal kamu? Kita akan gitu kan? Semua akan bicara, kulluha, seluruhnya, tifqaha wa jilha faya qabal baina yadahi min ardi. Jadi semua waktu di akhir, di alam barzakh, tangan kita bicara di bumi, ya, mata kita nggak bisa bohong. Memang kita akan merekayasa, oh saya di dunia pernah jadi begini, saya tutup semua masalah saya yang ada di pengadilan, saya tutup urusan itu dengan polisi, saya tutup dengan kejaksaan, saya tutup dengan hakim, sehingga masalah saya tidak bisa terbuka. Nah, di akhirat, di alam barzakh tidak bisa. Begitu kamu merasa kuasa, mau takabur, kira-kira gitu bahasa umumnya seperti itu. Baina yadaihi, dari tangannya itu, an ardi, dalam bumi, akmalihi, semua amalnya itu qabihati alaihi, dan semuanya itu adalah semuanya itu akan dibicarakan pada dirinya, itu semua bicara. Nah, karena itu beliau Syaikhul mengatakan kesombongan itu akan tidak ada kentara waktu apa? Balau dzakaran firad fil qabri anil amwali wal auladi wal hasami wal ahfadi wa qad sara sifatin qadiratin muntinatan lakana dzalika mani'an lahum minal kibri. Mau kita sombong, kata Syekh Imam Izzuddin, balau kana dzakara firadu fi qabri, memang kamu waktu sendiri di kubur itu kesombonganmu itu akan ikut? Enggak. Amwalnya di mana? Enggak ikut. Anak-anaknya wal aulad enggak ikut. Wal hasmi, para pembantunya enggak ikut. Enggak ada yang ikut. Memang mau memaksa, ayo ikut saya dikubur bareng-bareng, enggak ada yang mau. Gitu manusia mau sombong. Kira-kira gitu ya, oleh ini enggak ada. Sombong, kekuasaan, kekayaan itu sesaat saja. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada. Maka dengan demikian, apa yang kita miliki tadi, qadiratan muntinatan lakana dzalika, yang semuanya itu sifat-sifat seperti itu lenyap, ya, dengan demikian mani'an, tidak bisa memberi manfaat lahu kepada diri seseorang itu minal kibri, dari ketakaburannya ini ada. Nah, karena itu ingat, nanti kita kalau di alam barzakh dikubur itu sendiri, nggak ada yang mau. Katanya orang mencintai, mana itu sehidup semati, ya, orang guyonnya sehidup semati di mulut, tapi prakteknya belum tentu. Ya, ada juga yang nyusul tidak berapa lama itu ada. Tapi kalau yang kebanyakan ya guyonnya kadang-kala
suami atau istrinya meninggal, ngitung hari kapan bisa nikah lagi kan gitu. Jadi nggak ada kesombongan, itu nggak ada. Kita mau ikut terhadap kesombongan yang ikut ke liang lahat, itu nggak ada. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Lah kesombongan itu alladzi la yaliqu illa biman la yazulu wa la yahulu wa laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tetapi ya yang tidak lenyap itu hanya adalah zat Allah yang kekal, ya, la yazulu wa la yahulu, yang tidak lenyap dan tidak akan pindah, itu Allah. Orang-orang di sekitar kita akan lari, pindah. Jangankan di dunia, maaf Ibu sekalian, saya, kita, Anda jadi penguasa madu yang datang banyak. Anda, kita, ya, saya tidak menjadi pejabat lagi, lari semua. Nah, itu manusiawi. Kita harus sadar, nggak apa-apa, kita nggak bisa memberi manfaat dan orang yang datang itu minta manfaat kita. Ya udah, nggak apa-apa, wajar. Kita harus lapangkan, oh ya, saya bukan siapa-siapa. Mereka berharap pada saya. Ya maaf, saya belum bisa membantu. Kita aja. Urusan mereka jadi kumbang, mencok sana, mencok sini, nyari tokoh lagi, nyorot lagi, menghisap madunya, itu urusan mereka. Ikhlas saja kita menolong, ya, bisa menolong, nggak bisa ya sudah, nggak dikerubungi orang juga nggak apa-apa. Yang penting amal kita, gini bang, gitu aja kok repot, kata Gus Dur ya. Nggak disapa orang kok bingung, nggak apa-apa, gitu aja kok repot. Karena mereka itu biasanya kalau sudah begitu la yadul wa la yahwalu, dan dia itu biasanya lari semua itu. Ya coba Bapak sekalian mau jadi apa? Ya nanti lari kok. Kita bukan siapa saya lagi, mereka lari. Tapi nggak apa-apa. Nah Allah itu walaisa kamitslihi, Allah itu tidak bisa dipadankan. Tidak bisa laisa kamislin wala mislin wala kaifin. Itu kalau di dalam thariqah itu la mislin wala kaifin, tidak bisa dipadankan dan tidak bisa dipersamakan. Wa was samiul basir, dan Allah itulah yang maha mendengar dan maha mengetahui terhadap kita semua itu. Ya. Maka dengan demikian fasubhana manil azamatu izarhu wal kibru ya uridahu. Maka dengan demikian orang yang menentangnya itu pantas mendapatkan apa? Azab dan kembali kepada tempat yang buruk. Orang sombong biasanya tempatnya tidak terhormat. Waman naza'u min dzalik karena jadidan bil azab wa su'il ma'ab. Ini artinya, jadi orang yang sombong pantaslah dia akan mendapatkan azab dan kembali yang buruk. Ya. Tadi disebutkan fasubhana minal azamati iratul kibri, Allah itu zat yang berselimut keagungan dan berselendang kesombongan. Kesombongan milik Allah saja, bukan diselendangkan pada kita. Nah dengan demikian para salikin rahimahullah. Nah ini gambaran tentang orang ujub itu seperti itu bahayanya. Sekarang bagaimana kalau kita menangkal? Ini Syekh Izzuddin memberikan terapi, membuat obatnya. Wa 'alal mar'i idza khaffal ijab ayyatafaqqada nafsah. Jika seseorang dirinya takut ujub, ya, ayyatafaqqada nafsah, maka dia harus ibda' bin nafsi, harus mengevaluasi diri. Ya Allah, saya itu apa, gimana, saya itu siapa, loh saya terlalu sombong. Nah itu dilakukan yatafaqqad nafsah, dia harus memeriksa dirinya.
Fa in khatara lahu khatratul lil kibri, apabila ada terbersit sombong di hadapan orang gitu, maka dengan demikian fatarikuhu fi dzalik ayyata'a an dzalika bima dzakarnahu, maka dengan demikian mencegahnya, yaitu bersitan tersebut langsung di-cut. Catnya apa tadi yang atas disebutkan tadi, azab Allah, tempat yang buruk itu punya Allah, jangan seperti itu. Kira-kira gitu direm oleh khotroh kita. Fa in abad nafsuhu zajaruha fa bi'adillahi wa tahdidihi. Tapi jika kemudian nafsunya bersikap abai, kalau nafsunya kuat, ini kan tarik menarik kan antara qalbun dan nafsu manusia itu, tinggal akalnya diperintah oleh siapa? Oleh nafsunya atau oleh hatinya? Oleh qalbunya. Kalau sudah abai, ya, zajaroha bi wa'adillah wa tahdihi, maka dengan demikian ia harus mencegah nafsu tersebut dengan peringatan keras dan ancaman Allah tadi. Ancaman Allah tadi apa? Misalkan tentang bil adzabi wa su'il ma'ab. Jadi azab yang pedih dan tempat yang sangat buruk itu harus diingatkan, jangan seperti itu. Saya lanjutkan para salikin, wa in takabbaru fi munadharatin aw fi su'alihi man dunah. Ini kadang-kala terjadi para dosen, para guru, para ahli ilmuwan, ya. Wa in takabbur fi munadharah, kalau kita takabur di dalam munadharah, dalam diskusi, seminar, webinar, ya, au fi su'ali min dunahi, kepada orang yang soal masalahnya itu orang yang tidak sekelas dengan kita, fal yarta'a an dalik hatta taqbala haq, maka dengan demikian tundukkan nafsumu untuk bisa menerima yang hak, yang benar, meskipun itu dari anak buahnya, meskipun dari orang yang rendah. Ungdzur maqala wala tangdzur mangqala. Kira-kira gitu biasanya. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang bicara. Kalau yang bicara yang benar, walaupun meski rendahan, kita terima. Ini ya. Mimman huwa dunaha wa ta'tarifa liman yunadharu bil haqq was shawab. Sampai kita itu bisa menundukkan terhadap munadharah tadi bilhaq, dengan yang benar, dan juga dengan yang jujur, ya, yang benar dalam diskusinya tadi, mengakui, ya. Wa kadzalika yarta'uha 'anil imtina'i minal kasbi daniyah idza kana halalan. Demikian juga, ini maaf ya buat kita semua, wa kadzalika yarta'u 'anil imtina'i minal kasab ad-dani idza kana halalan. Itu begini. Jangan pernah menolak sebuah pekerjaan yang Anda merasa hina meskipun itu halal. Kadang-kadang, enggak, saya nggak mau dah jadi ini, saya nggak maunya jadi ajudan presiden, gitu lah. Maunya tuh yang lek tinggi-tinggi, malah banyak yang suka. Lah, orang yang sombong biasanya adalah menolak terhadap pekerjaan yang dianggap rendahan, padahal itu halal. Karena itu kalau rezeki, biasanya apa Bapak Ibu sekalian? Ojo nolak rezeki, jangan menolak rezeki. Adanya ini terima saja. Alhamdulillah kan gitu kan? Wah, saya nggak mau. Nah, kalau nggak mau sekarang berarti nolak Allah, bisa lagi nanti besoknya ditolak-tolak lagi, akhirnya nggak dapat apa-apa. Nerimo sak pandum. Nah, ini bahasa Jawa ya. Nerimo sak pandum, qanaah nerimo wae apa yang diberikan oleh Allah. Wa anil anfaati min hamli silatiha, ya, dan ini orang yang dagang ya. Wa anil anfaati min hamlihi silatiha, jangan pernah kamu menganggap rendah orang yang dagang, bawa dagangan, bawa bangkelan, itu kalau orang Jawa dulu ya, itu bawa ini. Saya masih ingat orang-orang dulu kalau ke rumah itu ngambil kelapa, ngambil pisang, itu kan waktu kebun di rumah di Tulungagung sana, orang ngambil kelapa berapa, diindit gitu ya, dijual, oh itu bagus.
itu adalah orang mulia daripada orang yang minta-minta, nggak mau kerja, maunya minta-minta. Kan banyak kan kita sudah umur tapi masih minta-minta. Ya, moga-moga jangan ya. Astagfirullahaladzim, saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi jangan. Lebih baik kerja meskipun itu sederhana. Ya, itu ya. Itu. Bapak sekalian saya lanjutkan. Itu tanda orang sombong adalah itu tadi, nggak mau nerima kebenaran kepada orang rendahan, tidak mau bekerja yang halal, dan tidak mau berdagang yang dianggap itu rendahan. Oke, padahal Rasulullah adalah pedagang. Para salikin rahimahullah, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawbihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yarjuruha an ijabatid da'i wa in kana 'abdan aw fakiran. Orang yang sombong, dan janganlah Anda sombong. Ukurannya sombong apabila dia itu ijabatid da'i, la ijabah, tidak memenuhi undangan kepada seorang rendahan dan orang yang fakir. Lek sing duwe gawe, sing mantenannya walimatul urusnya itu pejabat, jauh-jauh teko. Nah, ada orang nikah di sampingnya tapi nggak datang. Ini sombong. Ini menurut Imam Izzuddin, jangan seperti itu. Kalau ada undangan sekeliling kita, meskipun orangnya biasa, datang. Kalau memang diundang dan tidak ada udzur yang sangat memaksa. Ya. Nah, jangan, wah ini yang datang orang terkenal, orang terpandang, kemudian mengada-ada datang. Biar ta'ziman, biar diagungkan, kemudian takriman, kemudian dimuliakan. Terima kasih ya anak buah saya mau datang ke acara saya. Ya, datang alhamdulillah, nggak datang juga nggak apa-apa. Ya, yang sebaliknya anak buahnya, Bapak saya datang ya waktu itu, saya ngisi absen sampai 2 kali. Itu kan nggak pas ya. Ya biasa aja. Lek iso teko alhamdulillah, lek mboten saged ya nggak apa-apa, karena memang ada udzur. Nggak usah ditanya-tanya, kamu kok nggak datang waktu itu, nggak menghargai saya, lalu takabur. Nah, gitu ya, nggak boleh seperti itu. Wa kadzalika iyadatul du'afai wal fuqara'i wa in kana arfa'a minhum fi hasbi wa nasabi. Dan mereka adalah mencegah bersitan untuk menolak menjenguk orang sakit. Du'afa'u fil fuqara'. Ya, yang sakit itu orang rendahan, orang fakir, jenguk kalau itu memang kita kenal dan apalagi dekat. Karena itu sebaiknya kalau kita punya pembantu, ya sinten mawon, gimana? Biasanya pembantu kan rumahnya di sekitar kita, tanya gimana keluarga gang ini, gang itu, ada yang sakit enggak? Bagaimana? Moga-moga cepat sembuh. Kalau ada apa-apa kabari ya. Itu caranya seperti itu. Jangan tutup mata, tutup telinga, seakan-akan tidak tahu ya. Gitu. Bahkan kita punya makanan yang enak pun tetangga diberi kan. Ya, gitu ya. Sampai guyonannya ya wis, duduhe sing akeh. Nanti dibagi-bagi. Sampai orang Jawa, orang kampung dulu seperti itu ya. Wa in kana arfa minhu fi hasabi wa nasabihi, dan mereka meskipun status nasabnya lebih tinggi daripada mereka, itu kita harus depan kalau memang ada orang sakit, karena menjenguk orang sakit salah satu amalan yang dianjurkan. Wa kadzalika la ya'nafa minal intisabi ila aslihi wa in kana daniyan, maka dengan demikian tidak menganggap rendah dan menisbahkan pada leluhurnya, nasabnya, ya meski rendah. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Intinya berhubungan orang jangan karena nasab.
Kalau saya nasabnya anaknya, anaknya tokoh, anaknya, tidak usah disebut lah, nanti nggak enak ya. Pokoknya merasa tinggi ya, tidak pantas saya itu berkawan dengan orang-orang tertentu, itu tidak boleh. Nah ini para salikin saya lanjutkan. Wa kadzalika la ya'nafu min lubusil khasini mit tayabi wa aqlil khasini min at'am. Ini juga tidak boleh ya. Maaf ya, ini kadang-kala kita akan, ini saya introspeksi, Bapak Ibu sekalian juga harus introspeksi. Wa kadzalika la ya'fa min lubusil khasin. Tidak boleh menolak dan merasa kecil memakai pakaian yang kasar. Yang kasar itu pakaian murahan, biasa aja loh. Ngaji pakai baju sutra. Nah, jadi biasa aja pakai baju waktu kondangan bagus bisa, kaosan dengan harga 100.000 bisa. Jangan merasa diri kita itu hebat karena pakaiannya itu. Nanti karena pakaian itulah kita sombong. Jadi mana yang ada asal suci kita pakai. Ya, gitu kan? Wa aqlil khausini min at'am, dan jangan Anda menolak terhadap makanan yang dianggap makanan rendahan. Jadi maaf, kita sedang bertamu. Ya, di kampung yang makanannya itu sego lodeh, lawe tempe gereh, ojo ditolak. Yang biasanya makan kita itu daging, telur, kambing, padahal yang itu yang sehat. Jangan pernah nolak kalau disuguhin. Wah, apa sih makanan gitu? Wah, di hadapan pemilik. Jangan, naudzubillah, nggak boleh. Buatan par. Apa yang ada disuguhkan makan. Nggak usah bicara, kok masakannya gini? Nggak usah. Ini dilarang ya. Ini orang sombong yang menolak makanan yang disuguhkan orang rendahan. Ini adalah orang sombong. Oh, biasanya saya junk food kok di restoran bintang 9, bintang 7. Pusing kalau bintang 7 nanti. Oke ya, jangan. Yang ada dimakan mawon, dipundahar. Meskipun itu makanannya ya, oh itu masakannya orang desa itu enak. Orang enek micin nih, ya, lodeh, sayur, sambal bajak, sambal apa itu, bawang, top itu, sambal bawang siang-siang, dikasih minyak sedikit, bekasih gorengan pelauk, serut, ada bayam, ada petainya. Launya cukup tempe tahu nyamannya apa ya itu. Nah, wa min jam'i ma ya'nafu minhul jabbaruna wal mutakabbirin. Ia tidak menganggap rendah semua orang yang dianggap rendah oleh orang-orang yang kejam dan sombong. Jangan ikut-ikut. Kalau ada orang sombong kepada orang tertentu ya Anda jangan ikut. Memang dia orang sombong, masa kita ikut sombong? Itu ya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak boleh. Nah, yang terakhir, Bapak, wa idza sakka fin nafsi hal tawadhu'at amla fal yamtahin bi hadil asbab fa in anifat minha wastakbarta anha fa wa bakin ala kibrihi wa. Jika seorang meragukan apakah dirinya tawadhu atau tidak, maka ujilah diri Anda dengan semua yang telah disebutkan tadi. Fa wa bakin ala kibrihi. Kita itu takabur enggak? Ujiannya tadi itu resepnya. Diundang teko, tetangga sakit dijenguk, dikasih pinjemin pakaian yang biasa dipakai, makanan yang apa adanya itu dimakan. Diundang tadi ada kondangan mualimatul urus, orang teman dekat, orang yang rendahan ya datang. Jangan milih-milih. Nah, kalau itu kita bisa melakukan, insya Allah kita itu bukan takabur, tetapi adalah orang tawadhu. Ini saling mengingatkan di antara kita, dan ini menjadi bagian dari ya niat. Bismillah ya.
itu kita agar kita tidak takabur dan kita selalu bisa tawadhu, menempatkan diri pada posisi yang terhormat dengan cara merendahkan diri, ya. Bukan rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Jadi kita nggak boleh sombong. Makatan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga ini bisa menjadikan ibrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.